02431. Saya akan menjelaskan apa itu tentang paradigma positif dan paradigma interaksionis dan paradigma sosialis. Di sini dengan ada tugasnya kriminologi, saya akan menjelaskan 3 paradigma pokok pikiran kejahatan menurut Smeca dan Lee. Paradigma dalam kriminologi merupakan cara pandang untuk memahami kejahatan, pelaku, dan sistem hukum. Smeca dan Lee mengklasifikasikan teori-teori kriminologi ke dalam 3 paradigma utama, yaitu 1. Paradigma positif, 2. Paradigma interaksionis, 3. Paradigma sosialis yang disebut dengan radikal. Klasifikasi 3 paradigma Smeca dan Lee. 1. Paradigma positif menekankan faktor penyebab objek dan ilmiah. 2. Paradigma interaksionis menyoroti proses sosial dan konstruksi mengenai kejahatan. 3. Paradigma sosialis melihat kejahatan sebagai akibat dari ketimpangan struktur sosial. Setiap paradigma memiliki pandangan tersendiri terhadap hakikat manusia, masyarakat, dan hukum. Paradigma positif, konsep dasar yaitu ada paradigma positif didasarkan pada pemikiran bahwa kejahatan dapat dijelaskan secara ilmiah. Adapun juga ada ciri-ciri utamanya, yaitu bersifat deterministik atau yang disebut dengan manusia dipengaruhi oleh faktor luar. Kedua, menggunakan metode empiris dan statistik. 3. Memandang pelaku kejahatan bagi individu yang sakit atau menyerang secara biologis atau psikologis. Paradigma positif itu tokoh dan teori. Tokoh utama Cesare Lombroso. Teori bom kriminal. Pelaku kejahatan memiliki ciri biologis khas. Menurut Enrico Ferri, kejahatan sebagai hasil pengaruh sosial dan lingkungan. Menurut Emile Durkheim, konsep anomi kejahatan sebagai fenomena sosial normal. Implikasi kebijakan, pendekatan rehabilitatif, perawatan psikologis, dan intervensi sosial. Paradigma interaksionis, konsepnya dasar. Paradigma interaksionis menekankan pada makna sosial dari tindakan dan bagaimana masyarakat mendefinisikan kejahatan. Prinsip utamanya, kejahatan tidak melekat pada tindakan itu sendiri. Label jahat muncul dari proses sosial dan interaksi. Fokus pada dinamika antar pelaku, korban, dan masyarakat. Paradigma interaksionis, tokoh dan teori. Tokoh utama menurut Howard Becker, teori labeling kejahatan sebagai hasil pelabelan sosial. Dan menurut Edwin Lamert, perbedaan antara deviasi primer dan sekunder. Menurut Erving Goffman, konsep stigma sosial dan identitas devian. Implikasi kebijakan, mengurangi stigmatisasi, reformasi sistem hukum dan pembangunan sosial. Paradigma sosialis radikal, konsep dasar. Paradigma sosialis melihat kejahatan sebagai akibat dari struktur sosial yang ditimpang. Ciri-ciri utamanya berbasis pada teori atau konflik dan Marxian. Hukum dianggap untuk mempertahankan kepentingan kelas berkuasa. Kejahatan adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sosial. Paradigma ini bersifat kritis dan politisi dalam memahami hukum dan kejahatan. Paradigma sosial atau disebut dengan radikal. Tokoh dan teorinya. Tokoh utama. Menurut Karl Marx, kejahatan terkait dengan struktur ekonomi dan kelas sosial. Menurut Richard Quine, hukum sebagai alat dominasi kelas penguasa. Dan menurut William Cambridge,
analisis kekuasaan dalam pembentukan hukum, implikasi kebijakan, perubahan struktur ekonomi, politik, dan keadilan sosial. Dalam pembandingan Schmecher dan Lee ini, mereka membagi teori kriminologi dalam 3 paradigma besar, yaitu positif, fokus pada sebab-sebab ilmiah, dan deterministik. Interaksionis, fokus pada proses sosial dan definisi kejahatan, atau yang disebut dengan sosialis, fokus pada struktur dan sosial konflik kelas. Ketiganya menunjukkan bahwa kejahatan dapat dipahami dari berbagai sudut pandang ilmu. Secara keseluruhan, paradigma positif menjelaskan mengapa orang berbuat jahat. Paradigma interaksionis menjelaskan bagaimana masyarakat mendefinisikan dan bereaksi terhadap kejahatan. Sedangkan paradigma struktural menjelaskan mengapa sistem sosial tertentu menghasilkan tingkat kejahatan tertentu. Dengan demikian, memahami ketiga paradigma ini memberikan landasan teoritis bagi kriminologi modern untuk merumuskan pendekatan holistik terhadap kejahatan, bukan haknya dengan menilai pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem sosial yang menjadi latar belakangnya. Adapun juga ada tujuan dan nilai paradigma kriminologi terhadap hukum. Ketiga paradigma kriminologi positif, interaksionis, dan struktur sosial tidak hanya memberikan penjelasan teoritis tentang penyebaran kejahatan, tetapi juga menawarkan arah tujuan bagi pembentuk dan pelaksanaan hukum pidana. Setiap paradigma memiliki orientasi, manfaat, dan keterbatasan tersendiri terhadap sistem hukum. Dengan memahami tujuannya, kita dapat menilai sejauh mana paradigma ini berkontribusi terhadap keadilan, efektivitas hukum, dan kemanusiaan. Paradigma positif, tujuan ilmiah dan rehabilitatif. Paradigma positif bertujuan untuk menjadikan kriminologi sebagai ilmu empiris yang mampu menemukan penyebab objektif kejahatan dan memberikan solusi berdasarkan penelitian ilmiah. Tujuan akhir adalah menciptakan sistem hukum yang rasional, preventif, dan rehabilitatif. Paradigma ini ingin agar hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi memperbaikinya dengan memahami akar permasalahannya. Tujuan utama paradigma positif terhadap hukum: 1. Bentuk hukum yang berbasis bukti, evidence atau based law. Setiap kebijakan hukum yang dan dipidana harus didasarkan pada data ilmiah, bukan sekadar moralitas atas emosi publik. 2. Menjadikan pelaku kejahatan sebagai objek rehabilitasi. Pelaku dilihat bukan semata-mata jahat, tapi sebagai individu yang perlu disembuhkan. 3. Mengurangi kesewenang-wenangan hukum. Dengan pendekatan ilmiah, kebutuhan hukum diharapkan menjadi lebih objektif dan terukur. 4. Mencegah kejahatan melalui analisis sebab akibat. Dengan mengetahui faktor penyebab kriminalitas, hukum dapat diarahkan untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi. Paradigma ini baik untuk hukum modern, terutama dalam konteks penegakan hukum berbasis riset, seperti kriminologi forensik, psikologi kriminal, dan kebijakan pasar penal modern. Namun kelemahannya adalah sifatnya yang terlalu deterministik, menganggap semua sepenuhnya dikendalikan oleh faktor biologis atau sosial, sehingga mengurangi nilai bertanggung jawab moral individu. Selain itu, hukum berisiko menjadi terlalu mekanis, seolah semua masalah bisa dipecahkan dengan rumusan ilmiah. Padahal kejahatan juga mengandung aspek etika dan sosial yang kompleks. Dalam kesimpulan, paradigma positif ini baik untuk penguatan hukum, rasional, dan preventif, tapi perlu dikombinasikan dengan nilai kemanusiaannya agar tidak kehilangan dimensi moral. Kedua, tujuan paradigma
Tujuannya humanistik dan keadilan sosial. Tujuan utama paradigma internasionalis terhadap hukum mewujudkan yang humanistik. Dengan yang apa yang maksud mewujudkan hukum yang humanistik, yaitu hukum tidak boleh memperlakukan pelaku sebagai objek atau cap jahat selamanya, tetapi harus memberikan kesempatan untuk reintegrasi sosial. Kedua, menghapus stigma dan diskriminasi dalam sistem peradilan. Paradigma ini menentang proses pembayaran yang membuat seorang terus terisik meskipun telah menjalani hukuman. Menumbuhkan kesadaran sosial dalam hukum untuk harus peka terhadap konteks sosial, budaya, dan persepsi masyarakat, bukan hanya teks undang-undang. Keempat, mengembangkan sistem hukum perspektif. Paradigma ini menjadi dasar bagi munculnya konsep restoratif justice, di mana pelaku, korban, dan masyarakat bersama-sama memulihkan hubungan sosial yang rusak. Paradigma ini baik untuk hukum dalam agar sangat baik untuk membangun hukum yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Ia membutuhkan ruang bagi sistem peradilan yang lebih empatik, berorientasi pada pemulihan dan menolak stigma permanen. Namun kelemahan adalah pendekatan ini kadang kurang praktis dalam kasus-kasus berat, misalnya pembunuhan atau korupsi besar, karena terlalu menekan konteks sosial dan memperhatikan penegakan hukum yang tegas. Kesimpulan dalam berorientasi kemanusiaan dan keadilan sosial atau dengan sumber paradigma internasionalis baik untuk memperbaiki hubungan sosial dan menghilangkan ketimpangan dalam hukum, terutama melalui pendekatan restoratif justice, tetapi tetap perlu ditopang dengan sistem hukum formal agar keadilan substantif tidak diabaikan. Dengan ada tujuannya. Dan ketiga ini adalah paradigma struktural atau sosial. Dengan ada tujuan emansitatif dan reformasi. Paradigma struktural atau sosial memiliki tujuan yang lebih luas dan radikal. Ia tidak hanya berfokus pada individu atau interaksi sosial, tetapi ingin mengubah struktur sosial yang melahirkan ketidakadilan dan kriminalitas. Paradigma ini menganggap hukum sering menjadi alat kekuasaan untuk mempertahankan kepentingan kelas dominan, sehingga tujuan adalah mendemokratisasi hukum agar berpihak pada kelompok yang tertindas. Tujuan utama paradigma struktural atau sosial terhadap hukum: 1. Menghapus ketimpangan sosial dalam sistem hukum. Paradigma ini ingin memastikan hukum tidak hanya berpihak pada yang kaya atau yang berkuasa, tapi juga melindungi kaum lemah. Mendorong reformasi hukum secara struktural. Tujuannya bukan sekadar memiliki prosedur, tapi mengubah sistem sosial yang memperbaiki kejahatan. 4. Menjadikan hukum sebagai alat keadilan sosial. Hukum harus berfungsi untuk melawan penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan ekonomi. 4. Menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap hukum. Paradigma ini mendorong masyarakat agar sadar bahwa hukum tidak selalu netral dan bisa menjadi sarana kontrol yang tidak adil. Dalam kesimpulan paradigma struktural atau sosial, baik untuk menanamkan kesadaran kritis terhadap fungsi sosial hukum serta mendorong reformasi hukum yang berpihak pada rakyat kecil, namun efektivasinya tergantung pada keseimbangan antara kritik ideologis dan penerapan hukum yang rasional. Sekian dari saya tentang 3 paradigma kriminologi menurut Semeca dan Lee, yaitu dengan adanya positif dan interaksionis dan sosial sebagai ilmu sosial dan hukum terus berkembang sering perubahan sosial, politik, dan budaya masyarakat.